Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Jadi kita mohon izin Pak Kiai, pengen diskusi dengan Pak Kiai terkait ada deklarasi Purnawirawan TNI. Kemarin tanggal 17 April, kalau tidak salah kita lihat di media itu, ada deklarasi mantan atau Purnawirawan TNI yang melakukan aksi dengan 8 tuntutan. Yang lagi pengen saya tanyakan ini ada tuntutan yang dua nih yang rame. Pertama itu mengenai tuntutan pergantian Wapres. Yang kedua, Polri di bawah Kemendagri. Tanggapan Pak Kiai sendiri seperti apa itu Pak Kiai? Terima kasih. Kalau saya pertama, saya juga pernah diperlihatkan video ya tentang pernyataan Purnawirawan itu. Dan saya melihat di antara tokoh-tokohnya itu adalah secara jejak digitalnya memang sering melakukan protes yang itu bersamaan dengan apa yang sering disampaikan oleh FPI. FPI? Ya. Nah, soal tuntutan wakil presiden dicopot gitu ya, perlu diketahui bahwa sejak sesuai dengan undang-undang pemilu, sejak pencalonan itu dianggap sah calon itu antara lain persyaratannya adalah berpasangan. Artinya antara calon presiden dan calon wakil presiden itu satu pasangan namanya. Sepasang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalaupun ditetapkan oleh KPU sudah memenuhi syarat sebagai pasangan calon, maka artinya ketika jadi pun itu pasangan calon. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan antara presiden dan wakil presiden. Ketika dinyatakan sah dan dilantik ya sudah, dua-duanya ini adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, legal secara hukum ya? Iya, sah secara hukum. Itu kan aturan ya, aturan. Lalu diusulkan untuk dicopot misalnya kepada presiden. Yang nggak bisa. Nah, saya menemukan juga dikirim video pernyataan ketua MPR. Itu sudah pas tuh apa yang disampaikan oleh ketua MPR itu. Saya yakin Pak Prabowo itu bukan orang yang bisa dipengaruhi begitu saja, ya kan? Karena jiwa dan semangat kepemimpinannya sudah luar biasa Pak Prabowo. Aspirasi boleh-boleh saja, tetapi apakah aspirasi itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak? Nah kemudian perlu disampaikan juga bahwa masyarakat ini sekarang nggak bodoh. Jadi kalau diprovok dengan isu-isu murahan kayak gitu ya mencibir sebetulnya. Tujuan atau targetnya apa sih Pak Kiai? Itulah yang dipertanyakan, apa sih tujuannya? Gitu. Rakyat ini biasa-biasa saja. Yang banyak berkicau itu kan para elit ya. Tujuannya kita lihat ya hanya gaduh saja. Sepertinya tidak ingin. Berarti ada dampak Pak Kiai ya? Ada dampak gaduh ketika deklarasi kemarin disampaikan. Ya kan kayak seperti ingin membangun ingin membangun sebuah ketidakpercayaan kepada dunia luar
terhadap pemerintahan yang sah. Ini kan juga malu lah. Seharusnya dalam sebuah kompetisi itu, ya kalau sudah aturannya dibuat, dinyatakan menang ya sudah. Kalaupun mau bertanding ya 5 tahun ke depan. Gitu. Satu hal Pak Kiai, itu datang statement itu dari Purnawirawan TNI, artinya orang pemerintah dulu Pak ya, orang pemerintahan. Pantas atau wajar tidak sih Pak Kiai? Jadi gini ya, saya juga sering lucu, seolah ada satu kelompok yang merasa paling berjasa. Kalau kita hitung-hitungan berjasa itu semua elemen masyarakatnya berjasa terhadap tanah air. Oh iyalah, guru itu pahlawan, para kiai itu juga pahlawan. Ya. Bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa, membangun moral. Jangan salah loh. Apapun dia pekerjaannya, pedagang pahlawan. Pahlawan ya. Pahlawan. Apa siapa lagi petani pahlawan. Sampai TKW, TKI pahlawan untuk negeri ini. TKI, TKI mendatangkan devisa. Wajar nggak Pak Kiai datang dari mantan aparatur negara? Sejauh itu aspirasi ya sah-sah saja. Kan gitu. Tetapi apakah yang disampaikan itu kemudian dampaknya seperti apa, itu yang sebetulnya kalau kita ini dewasa dalam bernegara, saya pikir ya kalau tidak ada kebermanfaatannya buat apa? Kalau hanya toh itu membangun sebuah narasi yang membuat berpotensi gaduh. Ini timbul kegaduhan ya akibat deklarasi kemarin. Kegaduhan sih tidak, karena tadi masyarakat sudah cerdas. Sudah cerdas. Tapi kan ketika itu sekarang ini era medsos, itu kan kemana-mana, ke dunia luar. Ini kan kita malu lah. Ya. Kalau kita memang kembali ke wibawa negara ya. Kewibawaan negara. Kalau kita memang ingin merawat negeri ini, sebagaimana semangat yang sering mereka lontarkan, hayulah kita duduk bersama, gitu, mengendapkan dorongan nafsu kuasa. Kalau tuntutannya terhadap siapapun pemerintahan yang sah ini sempurna, ya kita ini manusia. Manusia bukan malaikat. Yang menuntut sempurna juga kan manusia. Jadi sebagai manusia itu sebenarnya tidak ada hak menuntut orang lain sempurna dalam hal apapun. Karena apa? Karena yang menuntut juga tidak sempurna. Kita ini sebagai manusia ada keterbatasan. Nah, terus kemudian Pak Kiai, bagaimana dengan tuntutan yang poin tadi yang saya sampaikan? Ada pernyataan bahwa mereka menuntut Polri itu di bawah naungan Mendagri. Pertama itu artinya berpikir mundur. Berpikir mundur. Iya, kalau ada usulan Polri di bawah Mendagri itu sebuah kemunduran. Polri langsung di bawah Presiden itu kan antara tuntutan reformasi. Dan itu era Gus Dur. Ya. Kita lihat masyarakat Indonesia ini justru dengan keposisian Republik Indonesia di bawah Presiden, ini soal penegakan hukum dan lain-lainnya itu lebih kuat. Adapun persoalan misalnya oknum, ya namanya oknum di mana-mana juga ada. Tinggal kalaupun ada kekurangan, tinggal apa sih kekurangannya itu saja. Ya. Jadi kalau merubah sistem segala macam, ini namanya sekali lagi berpikir mundur. Pak Kiai tidak setuju? Setuju atau sangat tidak setuju? Tidak setuju. Tetap ya? Tetap. Tidak TNI, Polri harus ada langsung di bawah Presiden. Ya, bukan naungan Mendagri. Oke. Gitu. Kalau prinsip kita, apapun yang sudah terjadi ini kan sudah kehendak Allah. Kekurangan mari kita tambal.
iya kan gitu. Kelebihan ayo kita pertahankan dan terus ditingkatkan. Kalau dari 8 tuntutan ini yang dilakukan oleh mantan purnawirawan TNI ini seolah membangun narasi untuk membuat gaduh suasana atau seperti apa ya? Ya iya, kan dari awal juga kita lihat sejak Pak Jokowi ya, itu sudah muncul nih kelompok-kelompok ini kan. Nah, terus sekarang Pak Prabowo, ayo mari kita dukung Pak Prabowo ini, Pak Prabowo dengan Asta citanya. Pak Gibran ini kita dukung lah. Apa sih kekurangannya? Ya kita berikan masukan. Bagian daripada yang kritik baik. mungkin Pak Kiai. Itu bukan kritik kan, kalau sudah tuntutan kayak gitu, kayak tidak memahami aturan main. Emosi tidak percaya. Lah iya. Enggak, kayak tidak memahami aturan main. Lawangnya, iya kan nyalon, saya bilang nyalon itu, orang disebut calon itu kalau ada pasangan calon presiden dan wakilnya. Artinya ketika berdua ini sudah dinyatakan sah sebagai calon, ya sudah, jadinya pun adalah pasangan presiden dan wakil presiden satu paket. Jadi kalau nggak pugu-pugu melanggar undang-undang nggak gitu, ketika jadi ini diimpet salah satunya, yang nggak bisa. Tidak bisa itu ya. Yang nggak bisa. Nah, kekhawatiran ini kan menjadi penggiringan opini untuk mosi tidak percaya. Kira-kira ada pesan Pak Kiai buat masyarakat Indonesia atau generasi muda? Yang jelas, rumahku adalah istanaku. My home is my castle. Artinya apa? Ketika kita melihat rumah kita gentengnya bocor, ayo kita tambah. Nggak usah ribut-ribut lah. Ada salurannya. Ada DPR, ya kan? Adalah saluran. Dan menyampaikan aspirasi kan tidak harus. Kemudian yang terbangun di masyarakat ini, seolah apa yang telah dilakukan presiden sebelumnya, semua salah gitu. Nggak ada benernya. Ya enggak lah. Pasti ada ya. Ya manusia itu, kalaupun kita memandang misalnya siapapun ini, jahat ya, penjahat sekalipun, selagi dia manusia, pasti ada nilai-nilai kebaikan. Setidaknya kita melihat kebaikannya itulah. Sisi kebaikan. Sisi kebaikannya itu pasti ada. Dulu lah zaman Pak Soeharto dihujat sedemikian rupa. Apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto itu semua salah? Ya enggak. Saya sering mengatakan dari sejak dulu tuh, sejak gerakan reformasi, saya bilang enggak semua mengeneralisir semua persoalan itu jadi manusia ini selalu salah. Yang selalu salah itu kan iblis. Masa kita tegas sih? Gitu. Menyampaikan itu, ini pemimpin kita. Dalam Islam itu, ya misalnya di Komitugian lah, Syekh Nawawi Tanara itu, kita tuh tidak boleh menghina pemimpin itu. Apalagi menghujat ya. Apalagi menghujat, memfitnah gitu. Katanya, iya sebentar. Katanya, walau kana zaliman, itu dulu substansinya. Walau kana zaliman, sekalipun dianggap zalim, itu kan masih anggapan. Zalim menurut kita belum tentu zalim menurut orang lain. Zalim menurut pandangan kita, secara hukum belum tentu apa yang dilakukan itu sebuah kezaliman. Jadi jangan mengumbar hawa nafsu, seolah yang paling benar itu kita. Sekali lagi, sejauh itu aspirasi ya biasa-biasa saja. Tapi saya yakin Pak Prabowo itu bukan anak kecil. Pak Prabowo itu udah apa ya, istilahnya udah banyak makan asam garamnya. Banyak makan asam garam itu. Iya, sudah tahu ya. Wah, luar biasa. Saya salut sama Pak Prabowo itu. Beliau itu apa ya, sportif. Dan saya melihat Pak Prabowo itu semangat untuk membangun generasi muda, menyiapkan para pemimpin ke depan, ini luar biasa. Saya melihat ke sana. Baik, terima kasih Pak Kiai atas tanggapannya. Sama-sama. Menjadi menjadi rujukan buat kita bahwa kita juga jangan mudah terprovokasi atas narasi-narasi yang dibangun oleh sentimen-sentimen politik Pak Kiai. Terima kasih. Itu saja tanggapan dari
tokoh ulama Banten, Bapak Kiai Haji Matan Surbawi. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar kita paham dan betul-betul paham. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.